Hadis ini menjelaskan tentang penciptaan manusia dan penentuan takdirnya. Lihat di awal hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, wa huwa shadiqul masduq. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya dan dipercaya apa yang dibawa. Kenapa Ibn Mas'ud radhiyallahu mengatakan perkataan ini di awal hadis? Karena yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan perkara ghaib, yaitu tentang pembentukan manusia di dalam rahim ibunya. Pada zaman Nabi SAW ada USG atau belum? Belum ada. Orang belum tahu bagaimana mengetahui ini bayi laki-laki atau perempuan, bagaimana ini bayi sehat atau tidak, hidup atau tidak ada waktu itu. Maka Nabi SAW sudah menjelaskan hal tersebut lewat apa? Lewat wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi terpercaya dan dipercaya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman tentang Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang proses pembentukan manusia dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk, kemudian setelah berbentuk diutus kepada cabang bayi tersebut malaikat, dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Bikat birizkihi, mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, mencatat dia sengsara atau bahagia. Dan di akhir hadis, subhanallah, Nabi SAW menjelaskan tentang akhir kehidupan manusia. Lihat di awal hadis apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Penciptaan. Di akhir hadis menjelaskan tentang apa? Akhir hayat manusia. Manusia ada yang beramal amalan soleh, di akhir hayatnya ditutup jadi beramal amalan penghuni neraka. Di sisi lain ada yang beramal amalan penghuni neraka, di akhir hayatnya ditutup sebagai amalan-amalan penghuni surga, maka dia masuk surga. Maka ada 3 faedah dari hadis ini. Yang pertama, hikmah di balik penciptaan manusia. Lihat subhanallah. Allah Ta'ala menciptakan manusia proses dari air mani, segumpal darah, kemudian segumpal daging berbentuk dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang hikmah dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya kalau Allah ini maha mampu atas segala sesuatu. Makanya tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan seperti penciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia proses, dan manusia mengetahui prosesnya agar dia mengetahui yang menciptakan dia yang maha sempurna dan maha penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian di antara faedah yang kedua, kalau segala sesuatu maktub. Apa maktub? Tercatat. Dia telah ditentukan oleh Allah rizkinya. Dia telah ditentukan oleh Allah ajalnya. Dia telah ditentukan oleh Allah amalannya, dan dia telah ditentukan oleh Allah bahagia atau sengsara. Semuanya tertulis oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang luput di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu tertulis semenjak dia di dalam perut ibunya. Kalau usia dia akan sekian, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Rizki dia selama 60 tahun, yang dia makan, dia minum totalnya 20 M misalnya. Maka dia tidak akan wafat kecuali apabila rizkinya telah ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta dia jatuh dari pesawat dia pasti hidup. Kalau rizkinya belum tunaikan. Karena udah dicatat rizkinya oleh Allah. Dan dia telah dicatat oleh Allah apakah dia bahagia atau dia sengsara. Nah cuman pertanyaannya, Ustadz kalau misalnya semuanya sudah dicatat, tandanya anak gak usah beramal. Tinggal nunggu gimana nasib anak ke depan. Ini benar apa tidak? Kan sudah dicatat. Nah artinya orang gak usah beramal. Dia tinggal nunggu nasibnya bagaimana. Salah. Karena pertama dia tidak tahu bagaimana nasib dia. Karena takdir ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sirrum maktum, rahasia yang tersembunyi, gak ada yang tahu. Terus yang kedua, Nabi SAW melarang para sahabat untuk
menyender kepada takdir, tapi disuruh untuk beramal. Ya, i'malu fakullu muyassar lima khuliqalah. Beramallah kalian karena semuanya akan dimudahkan sebagaimana yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia senang beramal maka dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Kalau dia tidak beramal maka dimudahkan untuk mendapatkan keburukan. Jadi bukan menyender kepada takdir, tapi disuruh seorang hamba untuk beramal karena dia tidak tahu bagaimana nasib dan akhir dari hayat dia. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, manusia tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Lihat, di sini ada dua orang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada seorang lelaki dia beramal dengan amalan penghuni surga. Sampai tidak ada antara dia dengan kematian kecuali sehasta. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Lihat. Di awal dia beramal dengan amalan penghuni surga, tapi di akhir dia beramal amalan penghuni neraka. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok dia bisa ditutup akhir hayatnya dengan amalan-amalan penghuni neraka? Padahal di awalnya dia orang soleh. Dia beramal dengan amalan penghuni surga. Mestinya kalau dia beramal dengan amal penghuni surga, di akhir hayatnya dia husnul khatimah. Tapi ini disebutkan oleh Nabi SAW kalau di akhir hayatnya dia wafat dengan amalan penghuni neraka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sebabnya. Kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yarahu linnas. Sesungguhnya ada seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni surga yang hanya dilihat oleh manusia. Jadi manusia menilai kalau dia beramal amalan penghuni surga, tapi hatinya tidak buat Allah. Artinya di dalam hatinya ada syirik. Di dalam hatinya ada riya. Di dalam hatinya ada sum'ah. Di dalam hatinya ada kepentingan. Nah ini semua yang menyebabkan dia ditutup usianya dengan penghuni, beramal dengan amalan penghuni api neraka. Maka ini bahaya. Oleh karena itu riya itu sebab orang su'ul khatimah. Sebagaimana kata Ibnu Rajab rahimahullah. Kata Ibnu Rajab, dasaisus su, hembusan-hembusan yang ada di dalam hati dari perbuatan buruk itu akan disingkap oleh Allah di akhir hayat.